saya akan menunjukkan kepada teman-teman lewat video ini bagaimana menangani begonia beli online yang paketnya datang rusak parah ya teman-teman. Kita belum lihat dalamnya, tetapi dilihat dari packingan luar ini bisa dibilang hancur ya teman-teman. Ini patah, kita putar ya biar kelihatan jelas. Ini ya, jadi ada kemungkinan begonia tertindih ya teman-teman. Nah, teman-teman khususnya bagi yang pemula pasti pernah mengalami kejadian seperti ini. Tentu kecewa dan panik ya, tapi jangan panik dulu teman-teman, karena akan kita coba tangani. Bagaimana penanganannya tergantung dari bagaimana kondisi begonia ini. Maka langsung kita unboxing ya. Oke, ini hancur ya. Harus hati-hati ya teman-teman, karena ini packingannya seperti ini, bisa dilihat. Saya tidak menyebutkan sellernya ya, karena kita fokus ke bagaimana menyelamatkan begonia yang packingannya kurang baik dan rusak di perjalanan. Packingannya rusak, jadi berpotensi ke begonianya stres tingkat tinggi. Ini apa, penutup tanamannya nempel sama lakban yang ada di atas ya. Kalau ada seller yang nonton mungkin bisa dikoreksi ya, kalau packing jangan yang ini nempel tuh kan, jadi kita bukanya biarpun hati-hati, sedikit banyak mengganggu si tanaman begonianya, berpotensi menyebabkan kerusakan ya teman-teman, kerusakan dan stres. Memang di pengiriman pasti tanaman ini akan stres, cuman bagaimana tingkat stresnya, apakah sedang, tinggi, dan rendah, itu tergantung dari packingannya ya teman-teman. Nah, semakin tinggi tingkat stres maka semakin sulit penanganannya dan semakin ekstra perawatan awal, penanganan awal dan perawatan lanjutannya teman-teman. Ini nanti akan saya update ya perkembangannya, supaya kita bisa menyelamatkan paket yang seperti ini. Karena pasti saya yakin di luar sana banyak buyer atau pembeli yang mengalami kejadian seperti ini. Ini paket saya beli dari, seperti biasa, dari kampungnya begonia, dari Brastagi, Medan, Sumatera Utara ya teman-teman. Nah, saya biarin itu. Oke, kita buka yang pertama. Ngeri-ngeri sedap ini. Udah kelihatan apakah hancur atau tidak. Buka dari sini aja nih. Buka luarnya dulu perlahan-lahan, hati-hati. Cereng. Ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya, kita koreksi dulu unboxingnya. Ini saya ngasih tisu lagi. Ini daunnya sepertinya, oh enggak sih, ini langsung saja kita buka akarnya, tapi tidak cukup segar ya teman-teman, tidak terlalu banyak yang sobek, ini tidak terlalu layu ternyata teman-teman, alhamdulillah. Nih, ya wajar lah ya kelipat-lipat gini, namanya juga di packing. Oke, kita langsung buka ke kita lihat metan di akarnya ya teman-teman. Saya agak lambat membukanya karena memang harus hati-hati, harus pakai perasaan. Ini termasuk beruntung ya teman-teman, karena apa namanya, ini juga packingan akarnya lumayan bagus, cuman dari lakban langsung nempel di tisu ini, jadi harus hati-hati.
akan saya review kekepalan akarnya. Ini yang seperti ini cukup bagus ya teman-teman. Saya cukup excited karena packingan luarnya hancur, tetapi dalamnya beruntung tidak hancur ya teman-teman. Ini packingannya bagus, kepalan akarnya bagus, tidak terlalu basah, cukup lembab. Jadi teman-teman, sebelum tadi saya sudah siapkan di sini. Seperti biasa saya selalu menggunakan air cucian beras. Dan ini ada tambahan, karena tadi saya pikir dia rusak ya, karena dilihat dari packingan luar, maka saya tambahkan kulit bawang yang sudah saya rendam beberapa hari, 1 atau 2 hari. Ini kita rendam dulu ya teman-teman, untuk agar media tanamnya ini gembur dan bisa menyatu dengan media tanam yang baru. Nah, kita lanjutkan unboxing yang selanjutnya. Yang ini begonia, sekedar informasi, ini begonia dengan ID semangka ya kalau disebutnya, atau waruping. Di setiap kota ada penyebutan yang berbeda-beda terkadang. Iya, ini besar, indukan 60.000 ya teman-teman. Aduh. Ini stang panjang soalnya, jadi dia memang rentan layu. Kalau beli dari luar sih lebih bagus yang stang pendek, jadi tingkat stresnya lebih rendah kalau yang stang pendek. Kalau yang stang panjang dia agak lebih stres. Juga cukup bagus, kepalan akarnya tidak becek, cenderung kering ya teman-teman. Jadi ini walaupun packingannya rusak, saya menilai tanamannya cukup segar. Ini langsung di sini saja, ini larutan yang sama. Kita rendam dulu, kalau ini agak kering. Kita rendam sampai jangan sampai ke batang sih sebenarnya, sini aja deh. Rendam setengah aja ya teman-teman. Sebagai sekilas, air beras ini dan air bawang berfungsi untuk meredakan stres akar dan stres transplantasi, yaitu stres saat dicabut dan di packing ya teman-teman. Oke, sambil menunggu itu direndam, kita siapkan media tanamnya. Sebenarnya lebih bagus disiapkan dari kemarin ya, cuman karena saya ada kesibukan yang lain jadi tidak sempat. Kirain dia mau datang besok. Oke, ini yang pertama saya menggunakan untuk begonia beli online kali ini saya menggunakan media tanam ala Bogor ya teman-teman, 100% daun bambu yang sudah lapuk, yang sudah siap pakai, sudah tidak tajam, sudah lapuk. Ini saya ambil kemarin di video sebelumnya, yang sudah lapuk secara alami, langsung di bawah pohonnya ya. Kemudian dicampur dengan sekam mentah fermentasi. Pakai karung aja deh ya, campur kokopit.
Ini dicampur sampai dengan merata ya teman-teman. Lebih bagus lagi ini disiapkan sebenarnya seperti di video-video saya sebelumnya, disiapkan satu hari sebelum. Campur nggak ini Pi? Maksudnya tercampur bagus nggak? Saya siapkan larutan bawang merah dan bawang putih seperti di video-video sebelumnya. Ini 1 liter dan ini air bersih 1 liter, jadi totalnya 2 liter untuk melembabkan media tanam sekaligus antivirus untuk akar begonia yang akan kita tanam sebentar. Ini saya saring ya teman-teman, didiamkan cukup 10 menit sudah bisa disaring. Nah, kemudian media tanamnya kita siram ya, kita lembabkan dengan air bawang merah dan bawang putih seperti ini. Ini saya punya tempat, diakal-akalin saja ya teman-teman, tempat yang berongga seperti ini, jadi dia langsung keluar, nggak menggenang, tidak menggenang. Seperti ini kelihatan nggak Peh lubang-lubangnya? Jadi ada lubang-lubangnya ya. Siram saja seperti ini. Nah, kalau Anda punya waktu lebih, sebaiknya ini disiapkan dari sehari atau 2 hari sebelumnya, kemudian didiamkan agar tidak becek. Nah, ini tekan-tekan ya teman-teman biar nggak basah. Dia dalam kondisi segar. Nah, ini langkah yang penting, kita tidak boleh langsung menanamnya teman-teman. Ditiriskan dulu sebentar, nggak apa-apa di kertas bekasnya aja. Padahal saya lupa menyiapkan tisu, kalau ada tisu lebih bagus di atas tisu. Nah, ini biar nggak terlalu becek ya teman-teman. Nah, ini tisu biar tidak terlalu lembab. Diangin-anginkan ya teman-teman sekitar 15 menit sampai 20 menit. Ini karena ukuran dulu kok main pakai karung ya. Oke, satu. Sudah, bilang hitung.
Oke teman-teman, tadi sudah saya campurkan media tanamnya ya, dan sudah saya siram dengan air bawang. Dan itu tuh, mana itu Kang? Cuman karena tadi terlalu becek, jadi saya bantu keringkan sedikit dengan kipas angin teman-teman. Jadi posisinya dia harus lembab tetapi tidak basah media tanamnya. Nah, lebih bagus lagi disiapkan dari 2 hari sebelum, jadi tidak perlu pakai kipas angin, hanya ditiriskan, didiamkan selama 2 hari atau minimal 1 malam ya teman-teman sebelum begonianya datang. Oke, seperti ini. Nih, bisa dilihat begonianya dianginkan seperti ini teman-teman. Jangan langsung ditanam. Ini tisunya menyerap kelebihan air yang waktu kita rendam tadi. Itu kunci biar dia tidak busuk akar. Kalau kita tanam langsung tanam pas baru saja direndam, itu hampir 70% akarnya pasti busuk teman-teman. Nih, di bawah pot kita isi dengan sekam mentah fermentasi yang kering. Ini untuk banyak fungsinya ya, biar di bawah air itu tidak terkumpul menggenang di bawah. Ini 20% dari pot ya teman-teman, selain menghemat media tanam juga. Kita isi dulu semuanya. Pastikan potnya sudah dicuci bersih ya. Kalau potnya agak terlalu tinggi seperti ini, bisa agak banyak sekam mentahnya, nggak apa-apa. Ini untuk yang anakan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita tanam duluan yang pertama kali direndam. Ini saut, bukan saut apa, waruping atau semangka. Isi dulu setengah media tanam yang sudah saya campurkan ini. Nanti saya tulis percampurannya. Ini 80% andam bambu, daun bambu yang lapuk secara alami dari bawah pohonnya. Cara tanamnya ya teman-teman seperti biasa, jangan sampai ke batang. Itu salah satu syaratnya. Kita lihat dulu posisi bentuk bonggol. Lihat posisi bonggolnya ya teman-teman, dia kan begonia itu biasanya agak miring. Jadi kita tanamnya begini, ikuti alur bonggolnya agar sebentar pas saat kita cagak itu mudah. Diangkat sedikit teman-teman seperti ini, agak mengambang, baru diisi media tanamnya. Jadi akarnya itu tidak tertekan. Ini jangan sampai ke atas banget. Nanti kalau pas kita siram dia ke bawah, tinggal kita tambahkan lagi media tanamnya di seminggu kemudian setelah stresnya sudah mulai pulih ya teman-teman. Nah, untuk yang awal ini saya ciri khasnya saya tidak terlalu suka melakukan pruning yang berlebihan, karena justru akan membuat dia tambah stres ya teman-teman. Paling kalau ada daun yang rusak, satu saja yang paling rusak seperti ini. Kalau masih bisa dipertahankan. Kalau nanti kita akan pruning lagi bertahap. Jadi pasti ada pruning, tapi bertahap, tidak sekaligus dibuang semua daun yang rusak. Hanya yang rusak parah saja ini buang aja. Yang lainnya masih bagus menurut saya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita cagak.
Karena biarpun bunganya cukup segar, saya akan menyungkup kurang lebih 3 hari kalau kondisinya segar seperti ini, biar akar itu istirahat teman-teman. Sama seperti manusia ketika dia melakukan perjalanan dan dia jet lag, harus diistirahatkan dulu sehingga dia lebih cepat pulih untuk mengerjakan tugasnya untuk menyalurkan makanan. Nggak usah terlalu padat teman-teman, biar akarnya bisa berkembang ya. Iya, mau cuma bilang lakukan seperti yang tadi. Ini dicagak ya teman-teman, biar nutrisinya mempermudah akar menyalurkan nutrisi di posisi batang yang tegak. Sebenarnya ini dia segar sih, cuman saya ingin agar tampilannya sempurna ya teman-teman. Berusaha sesedikit mungkin daun yang rontok selama proses dia beradaptasi dengan lingkungan media tanam, lingkungan yang baru. Ini dirapikan ya teman-teman daun-daun. Yang segar seperti ini, cukup segar, bisa untuk tidak disungkup, langsung ditanam dan dicagak, ditaruh di tempat yang teduh, lembab dan sejuk atau dingin, tetapi tetap terang, punya cahaya, minimal ada cahaya lampu, dan sirkulasi udaranya baik atau tidak pengap dan tidak tertutup ya teman-teman. Kalau
kita yang kita amati perharinya ya teman-teman. Kalau dia sudah sangat segar bisa dibuka, nanti akan saya update bagaimana langkah penanganan selanjutnya. Jadi ikuti terus dari sekarang sampai di partnya yang terakhir. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, salam satu hobi. Yeah.